opa dan oma yang menemani adik-adik beribadah bersama-sama di Komisi Anak GKI Batu hari ini. Kak Lisa mengucap syukur karena kita masih punya waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita beribadah kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah sudah siap untuk beribadah? Sudah? Oke, mantap. Kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kak Lisa minta untuk adik-adik atau papa mama yang sudah join bisa menuliskan nama adik-adik dan juga kelas di kolom komentar supaya kakak-kakak PJA tahu siapa sih yang rajin mengikuti ibadah Komisi Anak GKI Batu setiap minggunya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kak Lisa mengajak kita semuanya berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Sudah berdiri semuanya? Kita harus semangat ya, kita harus sukacita karena kita mau memuji Tuhan. Betul sekali. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam tadi. Kami mau memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Adik-adik bangga nggak sih jadi anak Tuhan? Bangga? Oke, Kak Lisa pun juga bangga menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang seperti lagu tadi luar
biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contohnya, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan langit dan juga benda-benda yang ada di langit. Coba adik-adik sebutkan, apa aja sih benda-benda yang ada di langit itu? Apa ayo? 1, matahari. 2, apa lagi? Bulan. Selain matahari dan bulan ada apa lagi? Ada bintang, ada juga awan, ada pelangi. Banyak sekali adik-adik. Terus apa lagi yang Tuhan ciptakan? Ada hewan atau binatang, ada juga tumbuhan, dan Tuhan juga menciptakan kita, Kak Lisa, adik-adik, papa mama, semuanya ada di rumah ataupun dimanapun adik-adik sedang berada sekarang. Kita manusia juga adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan Yesus berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Gak cuma itu adik-adik, Tuhan Yesus itu juga berkuasa loh atas roh-roh jahat, roh-roh yang mau mengganggu kita anak-anak Tuhan, yang mau menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Contohnya apa ya, Kak Lisa, roh-roh jahat itu bentuknya? Roh-roh jahat itu bisa berupa roh kemalasan, entah itu kita malas belajar, malas sekolah, malas mengerjakan tugas, malas beribadah, malas berdoa, dan kemalasan yang lain. Si iblis itu adik-adik juga bisa menggoda kita loh untuk berpikir tentang hal-hal yang negatif, untuk kita berbuat hal-hal yang gak baik, supaya kita berkata-kata yang tidak sopan misalnya. Itu perbuatan iblis yang tidak suka kalau kita dekat-dekat kepada Tuhan Yesus. Atau kalau misalnya ada di antara adik-adik yang dipengaruhi oleh roh-roh jahat sehingga kita jadi tidak taat sama orang tua, kita jadi tidak mau mendengar apa kata-kata orang tua kita. Atau ada juga mungkin adik-adik yang keasikan nih main game di gadgetnya adik-adik sampai lupa waktu, sampai lupa makan, lupa mandi, atau malas mengerjakan hal-hal yang lainnya, cuman mau main game aja. Nah, seperti itu pastinya Tuhan gak suka ya adik-adik. Tuhan bakal sedih kalau kita sampai lupa sama Tuhan. Apalagi kalau kita sampai gak beribadah, gak berdoa, gak baca Alkitab. Nah, kita minta ampun ya sama Tuhan kalau diantara sikap-sikap yang tadi, perbuatan-perbuatan yang tadi, yang sudah Kak Lisa bilang itu, ada yang kita lakukan. Tapi adik-adik, kita sama-sama mau mengakui kalau Tuhan Yesus itu bisa loh menghilangkan semua roh-roh jahat itu, kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu kita. Itulah gunanya kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa atas diri kita bisa menghalau semua roh-roh itu, sehingga kita makin dekat kepada Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama puji Tuhan lagi ya. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Kuat-kuat yang terkuat. Bisa kan adik-adik? Kita bergerak sama-sama sambil bangkit berdiri. Hebat, hebat, yang terkuat.
Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jumiati. Adik-adik, seperti yang sudah Kak Lisa bilang tadi, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang kuat. Nah, sekarang kita mau bilang nih sama Tuhan, kita mau mengakui bahwa iya Tuhan, memang hanya Tuhan Yesus aja yang bisa berkuasa di dalam hidup kita, di hidup Kak Lisa dan di hidupnya adik-adik semuanya. Kalau misalnya kita sedang berdoa kepada Tuhan, biasanya adik-adik di akhir doa kita bilang seperti apa ya? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti itu kan adik-adik? Sebelum kita mengakhiri doa kita, sebelum kita bilang amin, selalu kita bilang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, tujuannya apa? Karena kita mau berdoa hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus aja yang tadi seperti Kak Lisa bilang punya kuasa yang sangat besar, yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan roh jahat aja tunduk sama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Kak Lisa, bukan dalam nama Kak Jumiati atau nama yang lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Jadi kalau adik-adik berdoa, jangan lupa ya, di akhir doanya disebutkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pinter. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitab, duduk dengan manis ya. Sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan. Terlebih, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti apa yang dimaui Tuhan untuk hidup kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah, walau secara online, tetapi ini cara Tuhan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan kami bisa memuji nama Tuhan, dan saat ini kami juga akan belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami ketekunan, kesetiaan, dan Roh Kudus bimbing kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus supaya bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyiapkan diri untuk firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Ya. Baik adik-adik, tiba saatnya kita persiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini tentang Tuhan berkuasa atas roh jahat. Bacaannya terdapat dari Markus 9 ayat 14 sampai 27. Ya, nanti adik-adik membaca di rumah ya. Membaca setelah selesai supaya semakin paham. Ini kisahnya tentang apa? Nah, Kakak Ju akan menjelaskan tentang apa sih firman Tuhan hari ini, tentang apa yang dimaui Tuhan untuk kita semua. Ya, adik-adik pernah enggak ya lihat orang gila? Pernah? Wah, pernah Kakak Ju, banyak sekali ya. Banyak sekali di jalan-jalan. Ada yang tidak pakai baju, ada yang tertawa-tawa sendiri, ada yang mungkin memukul-mukul benda dengan sembarangan. Orang lain tidak akan pernah menghiraukan, karena kadangkala orang gila itu tidak bisa dikendalikan. Wah, adik-adik mungkin adik-adik bisa lihat itu di YouTube ya. Sekarang ada konten-konten tentang bagaimana orang-orang yang peduli terhadap orang gila. Wah, ada yang dikejar ya. Mereka mau dimandikan, lari, dirayu dulu, bahkan mereka berteriak-teriak tidak mau ya. Bahkan ada yang sampai melakukan mungkin memukul, melakukan aksi-aksi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, adik-adik, orang gila itu menurut penelitian secara agama itu dirasuki oleh roh jahat. Ya, dirasuki oleh roh jahat. Nah, berbicara tentang roh jahat, adik-adik, kisah pada Markus 9 ayat 14 sampai 27 ini juga mengisahkan bagaimana seorang anak yang dikuasai oleh roh jahat. Waduh, dikuasai oleh roh jahat. Bagaimana kisahnya? Ya, saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul. Ya, ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, ya. Mereka sedang berkumpul. Tiba-tiba datang seorang ayah yang minta tolong pada mereka untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Wah, apa sih yang terjadi dengan anaknya yang kerasukan setan? Kata bapak ini bahwa anaknya ini bisu dan tuli. Sudah bisu, sudah tuli, wah, komunikasinya sulit sekali. Terus dia suka membanting-bantingkan badannya, mungkin ke tembok, ke tanah. Kalau sudah seperti itu, dia akan berguling-guling, mulutnya berbusa, terus ada gertak-gertak gigi begitu, kejang-kejang. Wah, kadangkala anak ini lari ke api tanpa sadar, pergi ke sungai atau ke air tanpa sadar. Nah, ini sangat mengancam nyawanya. Nah, bapak ini sedih sekali, bingung, ini mau diapakan ya. Orang-orang tetangga-tetangganya ada menghindar, takut dengan kondisi anaknya yang dikatakan kerasukan setan ini. Wah, adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang diharapkan untuk menolong ternyata tidak bisa, adik-adik. Ya, akhirnya apa? Ayah ini putus asa. Dah, aku mau pergi yang katanya ada nama Yesus itu. Ya, aku mau minta tolong pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, akhirnya pergilah bapak ini ke Tuhan Yesus. Saat
Tuhan Yesus didatangi oleh bapak ini berteriak, "Tuhan, tolonglah saya. Tolong anak saya yang sedang kerasukan setan." Wah, orang ini juga berkata, "Saya sudah pergi ke murid-muridmu Tuhan Yesus. Saya sudah pergi minta tolong. Katanya murid-muridmu juga punya kuasa. Ternyata tidak bisa." Adik-adik, Tuhan Yesus merespon baik. Tuhan Yesus peduli dengan bapak yang minta tolong anaknya yang sedang kerasukan setan. Apa kata Tuhan Yesus? "Sudah berapa lama anakmu sakit?" Kata bapak ini, "Mulai kecil Tuhan, ya, mulai kecil anak saya ini sudah kerasukan setan, berguling-guling, ya, membantingkan diri ke tanah, mulutnya berbusa, matanya bisu mulutnya, tuli telinganya, bingung tidak bisa mengendalikan." Adik-adik, bapak ini mengatakan bahwa, "Kalau engkau bisa, tolonglah saya." Wah, Tuhan ketika mendengar kata-kata bapak ini, "Kalau engkau bisa, tolonglah saya." Wah, ini kata-kata yang meragukan adik-adik. Loh, mau minta tolong kok kalau kau bisa? Tuhan menegur bapak ini, "Kalau kau bisa, loh, minta tolong, tapi kok kalau kau bisa?" Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, ketika bapak ini bilang, "Wah, aku percaya aku bisa menolong." Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan Yesus mendatangi anak kecil ini. Ketika anak ini didatangi, dia melihat ada roh jahat di dalam tubuh anak ini. Dan ketika diusirnya tubuh ini, apa yang terjadi? Wah, terjadi pemberontakan. Tubuh anak ini semakin berguling-guling, berteriak-teriak. Sepertinya roh jahat tidak mau dilepaskan dari tubuh anak ini. Kesakitan sekali anak ini. Antara roh jahat dengan tubuhnya ini sedang saling berlawanan, ya, sama Yesus diusir, rupanya agak bandel. Nah, sehingga tubuh anak ini, waduh, dipermainkan oleh roh jahat ini, sampai dikatakan dalam firman Tuhan seperti mati. Tetapi karena bapak ini sudah punya keyakinan, ya, Yesus pasti bisa menyembuhkan, mengusir roh jahat dari anakku. Dan saat itu juga ketika Yesus mengatakan, "Hei roh jahat, pergilah dari tubuh anak ini," apa yang terjadi? Ya, anak ini bisa disembuhkan, dibebaskan dari roh jahat, dan anak ini bangun dengan kondisi yang tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Nah, adik-adik, saya yakin adik-adik tidak ada yang mengalami seperti ini. Tidak ada yang sampai memukul-mukul tembok sampai berdarah, membentur-benturkan kepala badannya, dibanting-banting. Tidak ada, ya. Tapi mungkin ada roh-roh yang lain, ya. Ada roh-roh yang menguasai sehingga tidak bisa dikendalikan lagi, ya. Oke, coba kita perhatikan gambar ini. Ya, anak yang sedang bermain game. Lihat gambar ini. Wah, sedang bermain atau sedang bermedsos ini, ya. Wah, lihat ini. Ngantuk, sedang malas belajar, tidak mau beraktivitas, alas-alasan. Nah, apa hubungannya ya Kak Jum? Orang yang kerasukan setan dengan yang main game, medsos, malas belajar. Nah, adik-adik, setan menguasai anak-anak Tuhan itu berbagai cara, ya. Mungkin tidak seperti kisah di dalam Alkitab, dikuasai dengan menjadi tuli, menjadi bisu. Sungguhan loh, ya. Tapi bisa menjadi tuli dan bisu dalam tanda kutip, ya. Waduh, ini
yang sedang main game ini ya. Dek, tolong dek, ambilkan handuk. Waduh, ini sedang asik-asiknya ini ya. Wah, ini telinganya padahal tidak tuli ini ya, tapi tidak menyaut, tidak merespon ya. Wah, jangan-jangan ini sama ini dengan kerasukan ini ya. Terus bisa lagi, ketika sedang ini TikToknya sedang asik-asiknya ini ya, TikTok ini ya. Wah, ini ada yang kontak ini ya. Mungkin papa, mungkin mama, mungkin teman, atau bapak ibu guru ya. Halo anak-anak, ayo bergabung untuk Meet. Nah, Ucup kan guru, jadi tahu betul ya, tahu betul ini situasi sekarang ini. Halo, halo. Tulisannya ada tuh di layar. Di layarnya laptop ada tuh tulisannya. Anaknya dipanggil sampai jelek gitu ya. Halo, ini waktunya Meet anak-anak. Satu pun ya yang namanya tercatat sedetik pun tidak merespon, tidak menjawab. Wah, ini jangan-jangan juga bisu tanda kutip ini ya. Nah ya, nah terus ada lagi ini ya. Ketika Pucung kontak ini ke orang tua, Bu, tolong ya diingatkan anaknya, tugasnya belum dikirim. Aduh Bu, pusing Bu, pusing. Gitu ya. Kadang ibu video call, kadang saya bayangkan ini ya. Pusing Bu, saya sampai capek, mulut saya sampai istilahnya meniren, menyuruh mengerjakan tugas. Katanya iya, tapi tidak dilakukan. Malas belajar. Nah, ketika bertemu kemarin aku hampir 3 minggu ya PTN, Pucung sharing nih satu sama lain. Kenapa sih nak ketika di rumah tidak mengerjakan tugas? Malas Bu. Jujur sekali, tapi jujur yang menyakitkan. Malas Bu, bosan Bu, jenuh Bu. Selain ada alasan-alasan lain ya, mungkin sinyalnya jelek, mungkin kuotanya habis dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan sih bukan masalah kuota atau sinyal, kebanyakan aras-arasan Bu, malas Bu. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak dikuasai oleh roh jahat seperti di kisah Markus ini. Tetapi hati-hati, pada zaman digital ini roh jahat menguasai anak-anak dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk. Ketika kita melakukan suatu aktivitas, lupa beribadah, lupa melakukan tugas dan kewajiban kita belajar, membantu orang tua, seharusnya melakukan respon terhadap bapak ibu guru atau guru sekolah minggu dan lain sebagainya yang baik, tetapi kita tidak mampu mengendalikan diri kita tidak mampu mendisiplin diri kita untuk melakukan itu, hati-hati, roh jahatnya bisa menguasai kita dalam bentuk bermacam-macam tadi. Mungkin kita sudah asik dengan gamenya sehingga nanti aja kita tidak mampu mengendalikan diri. Game sekarang waktunya belajar, sekarang waktunya ibadah. Kita tidak mampu dikendalikan seperti itu. Hati-hati, roh jahat bisa berbentuk seperti kita kecanduan game. Kita TikTokan terus, tidak mau belajar, tidak mau beribadah. Kita bermedsos terus, berselancar ke dunia maya. Wah, asik ya, upload apa, chat apa dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak jauh berbeda dengan si anak yang kerasukan roh jahat. Nah, adik-adik,
bisa diingatkan oleh Tuhan. Mari kita seperti bapak yang anaknya sedang kerasukan roh jahat. Kalau kita tidak sanggup mengendalikan diri kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong, saya percaya Tuhan bisa menolong saya, melepaskan dari ikatan-ikatan yang menjerumuskan, ikatan-ikatan yang menyesatkan, membuat tidak bisa belajar, membuat tidak bisa ibadah, membuat tidak bisa merespon yang baik. Tuhan sanggup melepaskan kita, menolong kita, karena Tuhan berkuasa atas roh jahat. Dan Tuhan sanggup menolong kita lepas dari roh jahat, dan kita dikuasai oleh roh Kudus, sehingga kita menjadi anak-anak yang bisa membagi waktu dengan baik, bisa beribadah, bisa belajar, bisa beraktivitas yang baik, dan kita bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Oke adik-adik, hari ini kita bersyukur karena sudah diingatkan oleh Tuhan dan diberi jalan keluar bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui situasi yang sulit apapun, dengan cara meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini ayat mas kita adalah Markus 3 ayat 11a, ya. Silakan dibuka Markus 3 ayat yang ke-11a. Kita baca bersama-sama ya. Iya. Oke? 2, 3. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya. Ya, kakak ulang. Yuk, sama-sama. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya. Jadi semua roh jahat ada di dalam kuasa Tuhan. Makanya kalau kita dikuasai roh-roh yang tidak baik, yang tidak benar, maka kita akan dibebaskan oleh Tuhan jika kita datang kepada Tuhan. Amin. Iya. Adik-adik, tugas hari ini untuk aktivitas ya. Nanti dibaca ya tugasnya. Nah, nanti akan ada Google Form yang adik-adik bisa isi dan juga untuk diupload tugasnya. Oke, sekali lagi nanti dibaca tugas di bawah ini. Setelah itu segera dikerjakan, nggak sulit ya. Ini hanya sebagai bentuk apakah kalian sudah ikut beribadah dan sebagai bukti kesetiaan kalian kepada Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini tentang firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa atas roh jahat. Ya Tuhan, mungkin kami memang tidak seperti kisah anak yang kerasukan setan, tetapi seringkali kami dikuasai dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kami tidak mampu melakukan tugas dan kewajiban kami. Baik kami beribadah, belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, kami sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang mengikat kami. Mungkin game, medsos, atau kegiatan-kegiatan digital lainnya yang seringkali membuat kami lupa, lalai, bahkan kami menjadi enggan dan malas untuk melakukan tugas dan kewajiban kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan
yang dibebaskan dari roh-roh yang tidak baik. Kami mau dikuasai oleh Roh Kudus supaya kami tetap menjadi anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang rajin, yang bisa menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan benar. Di tengah situasi pandemi ini, kami mau tetap semangat, kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jumiati. Jangan di skip loh ya videonya, karena firman Tuhan itu akan sangat berguna buat iman kita, buat hidup kita, dan aktivitas yang diberikan oleh Kak Jumiati juga jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke grup WhatsApp Komisi Anak GKI Batu. Terima kasih. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop dan disatukan dengan persembahan Papa Mama. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, yaitu dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan kepadamu. Pakailah persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sekarang mau berdoa untuk pandemi yang masih terus berjalan sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua dokter dan juga tenaga medis yang menolong orang-orang yang sedang terpapar virus supaya mereka tetap kuat. Dan juga bagi orang-orang yang sakit, berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing supaya meskipun online, kami tetap rajin dan semangat untuk menyelesaikan sekolah kami. Tuhan, berkatilah juga orang tua kami yang masih bekerja sampai saat ini. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka tetap kuat dalam menjalani aktivitas dan juga pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ataupun orang tua teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri karena terpapar virus. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini dan berikanlah mereka kesembuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Berani Tampil Beda. Yuk kita semua bangkit berdiri. Saat
ibadah kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau berkuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus, tolong kami supaya ketika kami menjalankan aktivitas kami setiap hari, boleh Engkau jauhkan dari iblis yang mau menggoda ataupun merayu kami. Kami mengucap syukur untuk kakak-kakak yang sudah menolong kami beribadah hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk kembali adik-adik. Kak Lisa mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dan juga untuk papa mama ataupun opa oma yang sudah menemani adik-adik beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah Komisi Anak GKI Batu minggu depan. Dadah!